Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa unzila fihil Qur'an kama unzila fihit Taurat wal Injil waz Zabur. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga amalan kita pada bulan ini, amalan kita pada bulan Ramadan ini, kita merasa bahwasanya seakan-akan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, sebagai panutan kita, sebagai contoh paripurna bagi kita untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan yaitu tentang kultum Ramadan yang berjudul Bulan Ramadan adalah pendidikan bagi umat muslim dan muslimat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Dan salah satu pendidikan atau pelajaran terbesarnya adalah bulan Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran. Maka kami ulangi lagi bahwasanya bulan Ramadan adalah madrasah, bulan pendidikan yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Namun pelajaran terbesarnya yaitu pelajaran sabar. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi latihan kesabaran dalam segala aspek kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita bangun sahur, kemudian kita tidak makan dan tidak minum sampai terbenam matahari. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selama puasa ini kita bersabar melaksanakan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ayatnya sudah sangat kita kenal, bahkan kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa tujuannya adalah untuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai derajat takwa, salah satu caranya yaitu dengan kesabaran. Sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa hanya bisa diraih dengan sabar menjalani atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menahan dari maksiat. Puasa melatih kita menahan hawa nafsu. Bukan hanya menahan makan dan minum, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa menahan diri kita dari hawa nafsu, apa saja yang kita inginkan dan kita angan-angankan, kita dilatih di sini untuk bersabar sampai terbenam matahari. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di bulan puasa ini agar kita sabar menahan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa itu perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, inni shaim, saya berpuasa. Artinya, hadis ini menjelaskan bahwasanya puasa itu adalah perisai bagi kita, pelindung bagi kita, untuk kita tetap sabar menahan hawa nafsu kita. Bahkan apabila ada orang lain atau seorang yang mengajak kita berbuat maksiat, maka kita hanya ingin atau hanya cukup mengucapkan inni shaim, saya lagi berpuasa. Dan biasanya juga orang-orang lain juga memahami ketika kita puasa, mereka juga tidak mau menggoda kita atau mengajak kita kepada perbuatan yang maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Yaitu apa ujiannya di dalam bulan puasa ini? Sangat banyak. Yang mana yang tadinya dihalalkan, sekarang tidak dibolehkan. Yang tadinya bahkan mendapatkan pahala, maka sekarang disuruh tahan dulu sampai terbenam matahari. Dan itu adalah ujian bagi kita semuanya. Dan kita di bulan Ramadan inilah bisa dilatih untuk bersabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari bulan Ramadan ini adalah keikhlasan. Yang pertama tadi adalah kesabaran dan yang kedua adalah keikhlasan. Kenapa mesti ikhlas? Karena para hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita beribadah yang lain, kita sholat, kita bersedekah, kita berinfak, terlihat oleh manusia yang lain, maka mereka bisa melihat kita. Tetapi puasa, hanya kita dan Allah saja yang tahu apakah kita berpuasa benar-benar ataupun tidak. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, di hadapan keluarga kita, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berpura-pura. Dan puasa mengajarkan kita arti keikhlasan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak salah atau sangat tepat jika bulan puasa ini kita sebut juga adalah madrasah bagi kita semua. Siapa yang menjadi gurunya? Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang terakhir yaitu keistiqomahan. Bahwasanya bulan puasa juga mendidik kita untuk selalu istiqomah. Istiqomah di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa selama 1 bulan penuh atau 29 hari bahkan 30 hari. Kemudian ada juga aturan dari terbit fajar hingga terbenam matahari dan kita tetap istiqomah sampai akhir puasa nanti.
dan itu adalah pendidikan yang sangat-sangat mahal yang Allah ajarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kapan kita dinyatakan lulus dalam pendidikan Ramadan ini? Yaitu setelah bulan Ramadan nanti. Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana amalan-amalan kita? Apakah hanya kita kerjakan di bulan puasa saja? Apakah hawa nafsu kita hanya kita bertahan di bulan puasa saja? Apakah keikhlasan kita hanya tampak ketika bulan puasa saja? Maka ujiannya atau kita dianggap lulus nanti ketika perilaku kita berubah, kesabaran kita berubah, dan amalan-amalan kita berubah setelah bulan puasa nanti. Maka itu dinyatakan lulus dalam pendidikan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang ikhlas, dan menjadi orang-orang yang istiqomah. Dan pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sesuai dengan tujuan dari berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Demikian kultum yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada ilmu yang bermanfaat di sini, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila terdapat kekeliruan, maka itu datangnya dari diri kami pribadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.